Baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini, kalau seandainya nanti channel ini tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Jadi yang baru melihat channel ini silahkan teman-teman subscribe dulu dan like-nya, siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita kembali ke pembahasan ya teman. Ada pertanyaan dari teman kita, dia bertanya seperti ini. Oke, kita baca bersama-sama. Bang, saya ada punya hutang di 3 aplikasi sebesar 20 juta rupiah. Saya tidak kuat lagi menahan ancaman ataupun intimidasi dari pinjaman online, dari DC pinjaman online. Di sini saya sudah berniat untuk gali lubang lagi karena sudah tidak tahan lagi. Dia mengatakan ingin datang ke rumah, dia mengatakan ingin ngapa-ngapain, dan bahkan saya dikatakan ingin masuk kerana pidana untuk dipenjara. Benar nggak sih Bang? Oke, saya akan jelaskan di sini sama ibu ini, dia bertanya kepada kita. Oke, di sini kalau sudah punya hutang di 3 aplikasi, oke, sebesar 10 juta, taruhlah satu aplikasi misalkan 8 juta, oke, berarti ini sudah lumayan besar teman-teman. Saya selalu berpikir mungkin teman-teman punya hutangnya cuma 500 ribu ataupun 1 juta, atau bahkan mungkin paling besar itu 2 juta sampai 5 juta. Tetapi kenapa ini sampai 20 juta, oke? Apa ini berserta bunganya atau dendanya atau bagaimana, kita tidak tahu. Yang jelas poinnya di sini dia punya hutang 20 juta di 3 aplikasi, dan dia sudah berniat untuk gali lubang lagi, sudah tidak tahan lagi menahan teroran ataupun intimidasi dari para DC. Saya katakan, para DC tidak akan pernah berhenti meneror Anda, tidak akan pernah berhenti menagih kepada Anda. Kenapa? Karena itu tugasnya, mereka membaca data teman-teman. Mereka membaca data. Datanya seperti apa? Saya akan jelaskan seperti ini. Misalkan dia menagih kepada Anda respon terus, Anda jawab, Anda WhatsApp dijawab, habis itu telepon diangkat terus, email dibalas terus, seperti itu, oke? Dia berkata data ini bisa kita tagih, kita tekankan terus, kita tagih terus setiap hari, pasti dia akan mencari solusi, walaupun itu kepepet pasti dibayar. Itu adalah misi dari DC pinjaman online. Mereka punya target, oke teman-teman, seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan. Ibu ini mungkin dijawab terus ataupun telepon diangkat terus, makanya dia pusing. Kalau dia santai, rileks ataupun tenang menghadapi situasi seperti ini, saya katakan dia tidak akan berpikir untuk gali lubang tutup lubang. Kenapa? Selalu saya katakan kepada teman, jangan pernah berniat untuk gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Biarkan saja berapapun aplikasi Anda, berapapun hutang Anda dipinjol, tahan aja saat ini. Setelah Anda menonton video saya, selalu saya katakan tahan hutang Anda saat ini, jangan pernah gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, karena itu sangat berisiko, sangat berbahaya. Yang awalnya mungkin punya hutang cuman 1 juta ataupun 2 juta, nanti akan besar karena punya aplikasi terus, gali lubang ini tutup lubang ini, gali lubang ini tutup lubang, tidak pernah berhenti sampai bahkan 10 aplikasi. Bagaimana Anda mau melunaskan? 1, 2 saja, 3 saja Anda kesulitan, apalagi Anda mau menambah hutang lagi. Jadi tidak akan pernah berhenti angka Anda dari pinjaman online. Inilah salah satu contoh, oke? Orang yang susah dari lepas dari jeratan pinjaman online. Bukan tidak mau keluar, tetapi bukan tidak mau keluar dari pinjaman online ini, saya rasa teman-teman, oke? Pasti semuanya ingin keluar dari yang namanya pinjaman online. Tetapi karena ancaman ataupun intimidasi dari DC, tidak bisa menanggulanginya, tidak bisa menyikapi diri, bagaimana menghadapinya, makanya terjadi gali lubang lagi, oke? Kalau Anda santai, tenang menghadapinya, rileks saja bahwa mereka tidak akan ngapa-ngapain Anda, selesai juga urusannya. Ketika Anda punya rezeki nantinya, Anda bisa cicilkan atau lunaskan. Seperti itu. Saya meyakinkan kalian semuanya, teman-teman penonton di channel ini, pasti ingin melunaskan semua pinjaman online Anda. Tidak ada yang ingin melarikan uangnya ataupun tidak pernah ingin membayar. Tidak seperti itu. Pasti ingin melunaskan 100%. Tetapi mungkin keadaan mungkin lagi ekonomi lagi lemah, ataupun pekerjaan Anda mungkin tidak lagi bekerja, bisnis Anda tidak lancar, jualan Anda tidak lancar, yang mau bagaimana lagi. Daripada Anda melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, selalu saya sarankan, selalu saya ingatkan untuk tahan diri, untuk galbaikan saja dahulu, bukan galbain selamanya, seperti itu, oke? Kalau Anda ada niat untuk membayar itu. Kalau seandainya Anda sudah kuat mental, udah bodoh amat, terserah atau Anda mau bayar atau tidak, terserah Anda, itu hak Anda, oke?
Tetapi selalu saya menyikapi untuk kuatkan mental. Resikonya apa? Tidak ada resiko. Apalagi mereka mengatakan ingin memenjarakan Anda, ingin mempidanakan Anda. Tidak ada ceritanya. Itu murni gertakan mereka. Tidak pernah ada yang namanya orang minjol atau ada punya hutang pinjaman online lari karena penjara. Anda dikurung sama mereka ke Polres atau ke Polsek manapun itu, oke? Itu tidak mungkin. Jadi mereka hanya menggertak Anda. Tunggu saja sampai Anda ada uang. Siapa tahu Anda hari ini mungkin belum ada rezeki. Siapa tahu besok ada rezeki, ataupun lusa, ataupun minggu depan, bulan depan Anda ada rezeki. Ya silakan lunaskan saja. Tidak apa-apa. Bila perlu bayar hutang pokoknya saja, oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.